Abu Nawas, aku perintahkan engkau mengubah arus sungai dari hilir kembali ke hulu. Jika kau gagal, hukuman berat menantimu. 3 minggu, tidak lebih. Wahai suamiku, apakah mungkin melawan hukum alam? Tenanglah, selama akal masih bekerja, harapan belum mati. Sekarang, aku mengerti. Baginda, hentikanlah arus sungai ini sebentar. Setelah itu hamba akan membalikannya. Itu mustahil. Jika Baginda tak mampu menghentikannya, bagaimana hamba disuruh membalikannya? Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Di kedalaman istana yang megah, di jantung kota Baghdad yang gemerlap, bersemayamlah Baginda Raja Harun al-Rashid, seorang pemimpin yang cemerlang, dikenal luas bukan hanya karena keadilannya yang tegas, melainkan juga karena dahaganya yang tak terpuaskan akan hikmah dan kecerdasan. Seringkali, dari balik singgasananya yang bertahtakan permata, ia akan melayangkan tantangan-tantangan tak lazim, sebuah permainan pikiran yang dirancang khusus untuk menguji batas-batas nalar dan kebijaksanaan para cendekiawan istana. Dari sekian banyak yang pernah diuji, satu nama selalu mencuat, Abu Nawas, pujangga cerdik dengan akal yang tajam bak pedang Baghdad, dan lidah yang mampu membolak-balikan logika terketat sekalipun. Pada suatu pagi yang tenang, ketika mentari baru saja menyapa menara-menara masjid, dan riak sungai Tigris berkilauan keemasan, sebuah titah raja menggema di seluruh penjuru istana. Abu Nawas, yang kala itu tengah menikmati secangkir kopi hangat sambil merangkai syair-syair satire di sudut taman, dipanggil menghadap. Udara di balairung utama terasa lebih tegang dari biasanya. Para menteri dan pembesar kerajaan, yang sudah hafal benar akan skenario semacam ini, saling berbisik, bertanya-tanya jenis teka-teki mustahil apa lagi yang akan raja lemparkan kali ini. Abu Nawas melangkah masuk dengan tenang, memberi hormat dengan anggun kepada Baginda Raja. Senyum simpul selalu tersungging di bibirnya, seolah ia sudah tahu bahwa setiap panggilan raja adalah undangan untuk sebuah petualangan intelektual yang tak terduga. Raja Harun al-Rashid, dengan tatapan mata yang cerlang namun penuh misteri, membalas salam Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," sabda Baginda dengan suara berat yang memenuhi ruangan. "Kecerdasanmu telah menjadi buah bibir di seantero negeri. Kau mampu memecahkan teka-teki terumit, menyingkap tabir kebohongan, dan mengubah kesedihan menjadi tawa. Namun hari ini, aku memiliki sebuah permintaan yang mungkin akan menjadi ujian terberat bagi nalar dan kebijaksanaanmu." Napas para hadirin tertahan. Abu Nawas, tanpa sedikit pun kegoyahan, menjawab, "Hamba siap menerima titah Baginda, seberat apapun itu." Raja tersenyum tipis, sorot matanya tajam menembus relung jiwa Abu Nawas. "Baiklah, dengarkanlah. Aku ingin melihat apakah kecerdasanmu mampu menaklukkan hukum alam yang tak tergoyahkan. Perintahku sederhana, namun mustahil. Abu Nawas, engkau harus mengubah arus sungai. Bukan sekedar mengubah arahnya, melainkan membuatnya mengalir mundur, dari hilir kembali ke hulu. Aku ingin melihat air sungai itu berbalik arah, seolah waktu pun enggan mengalir maju di hadapan kejeniusanmu." Sebuah keheningan pekat menyelimuti balairung. Para menteri terkesiap. Perintah itu tak hanya aneh, melainkan benar-benar tak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang manusia, walau sejenius apapun, dapat melawan kehendak alam yang telah ditetapkan Tuhan? Sebuah sungai dengan jutaan galon airnya yang terus-menerus mengalir menuju laut, bagaimana bisa dipaksa untuk kembali ke sumbernya? Gelombang kebingungan dan kecemasan mulai menyebar di antara para hadirin. Namun, Abu Nawas tetap berdiri tegak. Matanya menatap lurus ke arah raja, seolah mencerna setiap kata, mencari celah, memahami esensi di balik tantangan yang tampak gila ini.
Dalam benak Abu Nawas, sebuah badai pemikiran mulai bergolak. Raja tidak mungkin meminta hal yang benar-benar mustahil tanpa tujuan yang lebih dalam. Pastilah ada makna tersembunyi, sebuah pelajaran yang ingin disampaikan Baginda Raja melalui tantangan ini. Ia tahu Raja Harun al-Rashid sangat menjunjung tinggi ilmu dan pemikiran, bukan sekadar keajaiban atau sihir. "Hamba mengerti titah Baginda," kata Abu Nawas akhirnya. Suaranya tenang. Namun, untuk menunaikan perintah yang agung ini, hamba membutuhkan waktu. Dan yang terpenting, sebuah pemahaman yang mendalam akan kehendak alam itu sendiri. Raja mengangguk puas. "Waktu kuberikan padamu. Jangan kembali kepadaku sebelum kau benar-benar yakin telah menemukan caranya. Dan ingat, aku tidak menginginkan tipuan mata, melainkan bukti nyata bahwa kau mampu menaklukkan arus yang tak bisa ditaklukkan." Abu Nawas membungkuk dalam, lalu undur diri dari hadapan raja. Ia meninggalkan istana, bukan menuju rumahnya, melainkan langsung menuju tepian Sungai Tigris, tempat di mana tantangan itu bermula dan harus berakhir. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, Abu Nawas menghabiskan waktunya di sana. Ia duduk di bawah pohon kurma yang rindang, memandangi aliran air yang tak pernah berhenti. Ia menyaksikan perahu-perahu hilir mudik, mendengar riak ombak kecil yang menabrak tepian, dan merasakan embusan angin yang membawa aroma lumpur dan kehidupan. Ia mengamati bagaimana matahari terbit dan terbenam, bagaimana bulan memantulkan sinarnya di permukaan air, dan bagaimana setiap tetes air, tanpa kompromi, selalu bergerak menuju hilir. Para penduduk kota melihat Abu Nawas dalam kebingungan. Mereka mengira ia telah gila, mencoba berunding dengan sungai, atau mungkin merapal mantra-mantra aneh. Desas-desus tentang tantangan raja yang mustahil itu menyebar cepat, dan semua orang menantikan akhir dari kisah ini. Apakah kali ini kecerdasan Abu Nawas akan menemui batasnya? Apakah ia akan mengakui kekalahan di hadapan hukum alam yang maha kuasa? Namun, Abu Nawas tidak terganggu oleh spekulasi orang banyak. Dalam kesendiriannya, ia merenungkan esensi air, siklusnya yang abadi, dan korelasi antara kehendak alam dengan kehendak manusia. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah menaklukkan hukum alam berarti secara fisik membalikan arah? Atau adakah bentuk penaklukan lain yang lebih tinggi, yang hanya bisa dicapai melalui pemahaman dan kebijaksanaan? Ia mempelajari setiap aspek pergerakan air, dari mana asalnya, kemana tujuannya, dan apa yang terjadi di antaranya. Ia melihat uap air yang naik ke langit di siang hari, dan ia teringat akan hujan yang akan turun kembali di pegunungan, mengisi sumber-sumber mata air yang menjadi hulu sungai. Sebuah pencerahan tiba di benaknya, jernih seperti air pegunungan yang baru mengalir. Setelah waktu yang terasa sangat panjang, ketika Baginda Raja mulai cemas apakah Abu Nawas telah menyerah atau bahkan melarikan diri, sebuah pesan tiba di istana. Abu Nawas telah kembali, dan ia siap menunjukkan kepada Baginda Raja bagaimana ia telah mengubah arus sungai agar mengalir mundur. Raja Harun al-Rashid dengan rasa penasaran yang memuncak, segera memerintahkan agar seluruh pembesar dan menteri berkumpul di tepian Sungai Tigris, di sebuah titik di mana arus tampak paling deras dan tak tergoyahkan. Saat Raja tiba dengan rombongan besar, Abu Nawas sudah menunggu dengan tenang di tepi sungai. Ia tidak membawa alat-alat berat, tidak ada bendungan, tidak ada keajaiban fisik yang mencolok. Ia hanya berdiri di sana, dengan senyum tipis di bibirnya dan tatapan mata yang penuh arti. Raja Harun al-Rashid yang mengharapkan semacam demonstrasi kekuatan atau tipuan cerdik, sedikit kecewa melihat ketiadaan persiapan fisik apapun. "Abu Nawas," sabda Raja, "mana bukti penaklukanmu atas arus sungai? Aku tidak melihat apapun yang berubah. Air ini tetap mengalir maju menuju laut." Abu Nawas membungkuk dalam. "Ampun Tuanku Raja yang bijaksana," katanya. "Hamba tidak pernah bermaksud untuk menipu mata Baginda dengan ilusi atau melawan kehendak Tuhan dengan kekuatan tangan hamba. Hamba telah merenungkan titah Baginda dengan segenap akal dan jiwa, dan hamba telah menemukan cara untuk membuat arus sungai ini mengalir undur, bukan hanya secara fisik, melainkan dalam pengertian yang lebih agung." Para hadirin saling berpandangan, bingung, bagaimana mungkin? Abu Nawas kemudian mengundang Raja untuk berdiri lebih dekat ke tepi sungai. "Lihatlah Tuanku," katanya, sambil mengayunkan tangannya ke arah aliran air. "Air ini, setiap tetesnya,
memang mengalir dari hulu ke hilir, menuju samudra luas yang tak bertepi. Ini adalah takdirnya yang nyata, tak dapat diubah oleh tangan manusia. Namun tuanku, apakah air ini akan lenyap begitu saja di lautan? Raja mengernitkan dahi. Tentu tidak, ia akan menyatu dengan air laut. Tepat sekali tuanku, sahut Abu Nawas. Suaranya kini terdengar lebih bersemangat. Tetapi, bukankah sebagian dari air laut itu dan juga air yang menguap dari sungai ini akan naik ke langit sebagai uap air, membentuk awan-awan yang bergerak di atas kepala kita? Ia menunjuk ke langit biru yang cerah. Dan awan-awan itu pada waktunya akan melepaskan hujan. Hujan itu akan kembali jatuh di pegunungan, mengisi sumber-sumber mata air yang menjadi permulaan dari sungai ini. Bukankah begitu, tuanku? Raja Harun al-Rashid dengan mata terbelalak mulai memahami arah pemikiran Abu Nawas. Jadi, tuanku, lanjut Abu Nawas, meskipun secara fisik air ini mengalir ke hilir, secara esensi, ia adalah bagian dari sebuah siklus yang abadi. Setiap tetes air yang meninggalkan hulu, pada akhirnya akan kembali lagi ke hulu dalam bentuk yang berbeda, mengikuti jalur yang berbeda. Ia mengalir maju hanya untuk kembali mundur dalam putaran waktu dan proses alam yang tak terhingga. Ini adalah aliran mundur yang sejati, aliran dari penciptaan kembali, dari asal menuju asal, sebuah hukum alam yang lebih besar dari sekadar pergerakan air di permukaan. Abu Nawas kemudian mengambil segenggam air dari sungai, mengangkatnya tinggi-tinggi. Air yang hamba genggam ini, tuanku, kini mengalir mundur. Ia akan menguap ke langit, menjadi bagian dari awan, dan kemudian turun kembali ke bumi. Mungkin di hulu sungai ini, mungkin di tempat lain. Tetapi esensinya, ia kembali ke titik asal, memulai siklus baru. Inilah cara hamba mengubah arus sungai, bukan dengan memaksa fisiknya, melainkan dengan memahami ruh dan siklusnya yang tak terlihat oleh mata telanjang. Sebuah aliran mundur yang jauh lebih fundamental dan abadi. Keheningan kembali menyelimuti tepian sungai, namun kali ini bukan keheningan kebingungan, melainkan keheningan refleksi. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas, kemudian beralih menatap air sungai yang terus mengalir, dan kemudian menatap langit biru. Sebuah senyuman perlahan merekah di wajah Baginda Raja, senyuman pengakuan dan kekaguman. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak sekadar mencari jalan keluar dari tantangan, melainkan telah mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi, sebuah pemahaman filosofis tentang alam semesta. Abu Nawas, sabda Baginda Raja, suaranya dipenuhi rasa takjub. Kau memang tiada duanya. Aku memintamu menaklukkan hukum alam, dan kau tidak hanya menaklukkannya, melainkan mengungkapkannya dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa ada arus mundur yang tak terlihat oleh mata, sebuah siklus kehidupan yang tak pernah berakhir, yang dikendalikan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Raja Harun al-Rashid pun berdiri, lalu mendekati Abu Nawas. Dengan bangga, ia menepuk pundak sang pujangga cerdik. Kecerdasanmu, Abu Nawas, bukan hanya terletak pada kemampuanmu untuk menjawab pertanyaan yang sulit, melainkan pada kemampuanmu untuk melihat kebenaran yang tersembunyi di balik hal-hal yang paling biasa sekalipun. Tantangan ini, yang kukira mustahil, telah kau ubah menjadi pelajaran paling berharga tentang kebijaksanaan alam. Sejak hari itu, kisah tentang tantangan mustahil sang raja tersebar luas, menjadi bukti tak terbantahkan akan kejeniusan Abu Nawas yang tak tertandingi. Ia tidak melawan hukum alam dengan kekuatan, melainkan dengan pemahaman, mengubah pandangan duniawi menjadi hikmah ilahi. Dan Baginda Raja Harun al-Rashid, yang dikenal karena kebijaksanaannya, semakin mengagumi Abu Nawas, sang pujangga yang mampu membuat sungai mengalir mundur, bukan dengan sihir, melainkan dengan kekuatan akal dan hati yang tulus. Ini adalah sebuah kisah yang menunjukkan bahwa batas-batas kemungkinan seringkali hanyalah batas-batas imajinasi manusia itu sendiri. Di balairung istana yang megah, di bawah tatapan tajam Baginda Raja yang duduk bersemayam di singgasana kebesarannya, Abu Nawas berdiri dengan jantung berdebar, napas tertahan di antara kerongkongan. Udara terasa begitu berat, dipenuhi aura kekuasaan mutlak yang tak terbantahkan. Sebuah titah telah dikeluarkan, menggantung di udara seperti pedang Damokles yang siap jatuh menghunjam. Tugas yang diembankan kepadanya kali ini jauh melampaui segala nalar dan akal sehat. Sebuah permintaan yang dalam benaknya hanya bisa lahir dari khayalan paling gila sekalipun, membalikkan arus sungai. Baginda Raja, dengan suara menggelegar yang memantul di dinding-dinding berukir emas, telah menetapkan batas waktu yang kejam.
3 minggu, Abu Nawas. Titah Baginda, suaranya dingin dan tegas. 3 minggu untuk membalikan arus sungai yang mengalir di belakang istana ini. Jika kau berhasil, kemuliaan akan menantimu. Jika kau gagal, ada jeda yang menegangkan, seolah kata-kata selanjutnya terlalu berat untuk diucapkan, namun implikasinya jauh lebih mengerikan. Hukuman berat menanti, penjara, atau bahkan hukuman mati akan menjadi nasibmu. Dunia seolah berputar di sekitar Abu Nawas. Pikirannya kalut, seolah ribuan lebah berdengung di dalamnya, masing-masing membawa kegelisahan dan keputusasaan. Membalikkan arus sungai, itu adalah kehendak alam, sebuah hukum yang tak seorang pun bisa menentangnya, apalagi mengubahnya. Namun, di hadapan Baginda Raja yang otoriter, penolakan bukanlah sebuah pilihan. Dengan hati yang terasa memberat seperti batu, memikul beban ancaman yang begitu nyata, Abu Nawas hanya bisa mengangguk pasrah, bibirnya keluh untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ia menerima tantangan yang mustahil itu, sebuah takdir yang terasa begitu pahit. Langkah kaki Abu Nawas terasa gontai saat ia meninggalkan istana, seolah setiap jengkal jalanan yang dilaluinya semakin membebani pundaknya. Matahari masih bersinar terang, namun bagi Abu Nawas, dunia terasa gelap, diselimuti awan kelabu ketakutan dan kebingungan. Keramaian pasar yang biasanya bisa sedikit mengalihkan perhatiannya, kini terasa seperti suara bising yang menusuk telinga, menambah bening di kepalanya. Setiap wajah yang ia temui tampak menyeringai, seolah tahu akan nasib buruk yang membayanginya. Angin berdesir, bukan membawa kesejukan, melainkan bisikan-bisikan ancaman hukuman yang tak terelakkan. Setibanya di rumahnya yang sederhana, keheningan menyambutnya, kontras sekali dengan hiruk pikuk di istana dan di jalanan. Namun, keheningan itu tidak membawa kedamaian. Justru, ia memperkuat gemuruh di dalam hatinya, memperjelas bayangan penjara dan tiang gantungan. Ia duduk termenung di sudut ruangan, pandangannya kosong menatap dinding yang lusuh. 3 minggu. Hanya ada 21 hari untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Bagaimana caranya? Bagaimana seorang manusia biasa bisa menantang kekuatan alam, membalikkan aliran sungai yang perkasa, yang telah mengalir sesuai kodratnya sejak zaman dahulu kala? Pikirannya melayang, mencoba mencari celah, secercah harapan di tengah kegelapan yang pekat. Apakah Baginda Raja telah kehilangan akal sehatnya? Atau adakah makna tersembunyi di balik titah yang begitu absurd ini? Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdik, seorang yang kerap memecahkan teka-teki sulit dengan cara-cara yang tak terduga. Namun kali ini, kecerdikannya terasa tumpul, tak berdaya menghadapi realitas yang begitu kejam. Ia membayangkan sungai yang mengalir tenang di belakang istana. Airnya bergerak ke hilir, mengikuti gravitasi, hukum alam yang tak bisa ditawar. Malam mulai menjelang, membawa serta kegelapan yang seolah membalut seluruh keberadaannya. Lilin yang menyala di meja kecil hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan, menyisakan sebagian besar dalam bayangan. Seperti halnya pikirannya yang masih gelap gulita. Ia mencoba memejamkan mata, berharap saat terbangun nanti semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun setiap kali ia menutup mata, yang muncul hanyalah bayangan wajah murka Baginda Raja, dan sungai yang tak kunjung mau berbalik arah. Tekanan itu semakin meremas, memaksanya untuk terus berpikir, mencari jalan keluar dari jerat maut yang telah disiapkan untuknya. Abu Nawas tahu, waktu terus berjalan, dan ancaman hukuman itu semakin mendekat, bersamaan dengan batas waktu yang terus menipis. Kini, ia harus memeras otaknya, mencari celah di antara kehendak alam dan tuntutan seorang raja yang tak masuk akal. Ini bukan lagi sekedar tugas, melainkan pertaruhan hidup dan mati yang harus ia menangkan. Waktu menjadi musuh yang tak terlihat, berdetak pelan namun pasti, mengikis setiap detik kesempatan. Setiap menit yang berlalu adalah menit yang hilang, menit yang mendekatkannya pada nasib yang mengerikan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh. Tugas membalikkan arus sungai, sebuah tugas yang secara harfiah tidak mungkin dilakukan oleh manusia, kini menjadi satu-satunya fokus dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seseorang dapat memerintahkan air untuk mengalir ke hulu, melawan hukum fisika dan kehendak Tuhan? Abu Nawas yang biasanya penuh dengan ide-ide brilian, kini merasa otaknya kosong melompong, seolah semua kebijaksanaannya telah menguak di telan ketakutan. Ia tahu, jika ia gagal, akhir riwayatnya sudah di depan mata. Maka dengan segenap daya pikirnya, ia harus menemukan cara, meski sekecil apapun, untuk membalikan arus sungai, atau setidaknya, membalikan keadaan yang begitu mengancam jiwanya. 3 minggu telah berlalu,
bagaikan gurun yang kering kerontang bagi Abu Nawas, menyeretnya ke dalam kegelisahan yang mendalam, bahkan lebih pekat dari malam tanpa bintang. Jiwanya merana, dibebani sebuah tugas yang bukan hanya mustahil, tetapi juga seolah menertawakan akal sehat. Bagaimana tidak, sang raja dengan titahnya yang seringkali di luar nalar telah memintanya untuk menaklukkan sungai, sebuah entitas alam yang mengalir mengikuti hukumnya sendiri, tak peduli pada ambisi manusia atau perintah seorang penguasa. Tugas itu seperti menjerat angin atau menggenggam air, sungguh absurd dan tanpa ujung. Setiap jam adalah siksaan. Abu Nawas yang biasanya dikenal dengan kelakar dan kecerdasannya yang lincah, kini seolah kehilangan separuh jiwanya. Nafsu makannya lenyap ditelan pikiran-pikiran kalut. Sepiring nasi hangat yang disajikan istrinya dengan penuh kasih seringkali dibiarkan mendingin tanpa tersentuh. Perutnya terasa mual dan tenggorokannya tercekat oleh kecemasan. Tubuhnya yang semula berisi kini mulai tampak mengurus. Tulang pipinya menonjol dan sorot matanya yang biasanya jenaka kini diganti dengan tatapan kosong, penuh beban. Tidur pun menjadi kemewahan yang tak dapat ia nikmati. Malam-malam panjang dihabiskan dengan berbolak-balik di atas tikar. Kadang bangkit dari peraduannya, berjalan mondar-mandir di halaman rumah, merenungi sungai yang seolah mengejeknya dalam diam. Ia kerap terlihat bergumam sendirian, mencari celah, memutar otak, mencoba menemukan titik terang dalam kegelapan tugas yang menderanya. Setiap tetes air yang mengalir di sungai itu terasa seperti mengikis sisa-sisa harapannya. Istrinya, yang setia mendampinginya dalam suka dan duka, adalah saksi bisu dari penderitaan suaminya. Wanita itu, dengan hati yang hancur, menyaksikan setiap perubahan pada diri Abu Nawas. Ia mencoba menghibur, membujuk, dan menawarkan makanan kesukaan sang suami, namun semua usahanya sia-sia. Sorot matanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam saat melihat Abu Nawas yang semakin kurus, wajahnya semakin murung, dan senyumnya yang dulu selalu menghiasi bibir sang suami, kini benar-benar sirna. Ia tahu betul, beban yang dipikul Abu Nawas kali ini jauh berbeda dari teka-teki raja sebelumnya. Kali ini tantangannya adalah alam, sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan dengan sekadar tipu daya atau kecerdasan belaka. Doa-doa lirih tak henti ia panjatkan, memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa agar suaminya dapat melewati cobaan berat ini. Kabar mengenai kegelisahan Abu Nawas menyebar cepat di seluruh pelosok kota. Penduduk yang terbiasa menyaksikan kejenakaan dan kelihayan Abu Nawas dalam mengatasi setiap ujian dari raja, kali ini menunjukkan reaksi yang berbeda. Awalnya ada sedikit kebingungan, lalu berubah menjadi rasa iba yang mendalam. Obrolan di pasar, di warung kopi, hingga di beranda rumah-rumah selalu mengerucut pada satu topik, nasib Abu Nawas. Mereka berbisik-bisik, mengernyitkan dahi, dan menggelengkan kepala, yakin bahwa kali ini sang pujangga cerdik itu akan menemui ajalnya di tangan sang raja. Kali ini Abu Nawas tamat, begitu kira-kira ucapan yang sering terdengar. Bagaimana mungkin seseorang bisa menaklukkan sungai yang mengalir? Ujar seorang pedagang rempah dengan nada prihatin. Raja benar-benar kejam kali ini. Tidak ada jalan keluar bagi Abu Nawas. Timpal seorang tukang roti sambil menghela napas panjang. Mereka telah melihat Abu Nawas memenangkan banyak tantangan, tetapi menaklukkan hukum alam, itu adalah kemustahilan yang nyata. Kecemasan rakyat kota pun mulai tumbuh, bercampur aduk dengan rasa simpati dan keyakinan akan akhir riwayat sang penasehat jenaka. Mereka tak bisa membayangkan kota mereka tanpa keceriaan dan kebijaksanaan terselubung dari Abu Nawas. Sebuah awan kelabu seolah menggelayuti seluruh kota, menunggu akhir dari kisah sang legenda yang kini terjerembab dalam keputusasaan yang tak berujung. Di tepi sungai yang mengalir deras, embun pagi masih menggantung di dedaunan dan membasahi kerudung para wanita yang berjejal. Udara dingin perlahan menyerah pada hangatnya mentari yang merangkak naik, namun ketegangan yang menyelimuti ribuan pasang mata tak sedikit pun mencair. Hari ini adalah hari penentuan, sebuah peristiwa yang dinanti sekaligus dicemaskan. Waktu 3 minggu yang diberikan Baginda Raja Harun al-Rasyid kepada Abu Nawas, si penyair sekaligus cendekiawan Yentri, akhirnya tiba di penghujung.
Baginda Raja Harun al-Rashid, penguasa kekhalifahan Abbasiyah yang masyhur, duduk tegak di singgasana sementaranya. Jubah kebesarannya berkilauan ditimpa cahaya matahari, sorot matanya tajam menyapu kerumunan. Di sisinya, para menteri berwajah serius dan para jenderal perkasa berdiri teguh. Namun di balik ketenangan mereka, ada secercah rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Di hadapan mereka, ribuan rakyat Baghdad berbondong-bondong datang, tumpah ruah memenuhi setiap jengkal tanah di tepi sungai. Mereka datang dari berbagai sudut kota, dari pasar yang riuh hingga lorong-lorong sunyi, semua dengan satu tujuan, menyaksikan apakah Abu Nawas berhasil menunaikan tugas muskilnya, ataukah ia akan menerima hukuman yang telah menanti. Bisikan-bisikan halus menyeruak di antara kerumunan, bercampur dengan desau angin yang membawa aroma tanah basah dan air sungai. Apakah Abu Nawas akan selamat kali ini? Tugas macam apa yang raja berikan padanya? Semoga ia tidak dihukum. Harapan dan kecemasan bergelayut di udara, menciptakan atmosfer yang mencekam sekaligus penuh antisipasi. Banyak yang menyayangi Abu Nawas karena kecerdasan dan kelakar jenakanya, namun tak sedikit pula yang merasa muak dengan kenakalannya yang kerap membuat pusing para pejabat istana. Namun, di tengah semua spekulasi itu, Baginda Raja Harun al-Rashid menyimpan keyakinan teguh. Senyum tipis tersungging di bibirnya, nyaris tak terlihat. Ia yakin kali ini dialah yang akan memenangkan pertarungan kecerdasan melawan Abu Nawas. Tantangan yang ia berikan kali ini begitu rumit, begitu di luar nalar, sehingga mustahil bagi akal sehat siapapun, bahkan Abu Nawas sekalipun, untuk menyelesaikannya. Raja telah menyusun siasat ini dengan hati-hati, sebuah jebakan intelektual yang menurutnya sempurna. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh rakyatnya, dan terutama kepada Abu Nawas, siapa penguasa sejati yang memegang kendali atas akal dan kekuasaan. Ini bukan hanya tentang hukuman, ini tentang harga diri dan dominasi kecerdasan. Pagi terus merambat, matahari semakin tinggi, cahayanya memantul-mantul di permukaan sungai yang beriak. Detik-detik berlalu, terasa begitu lambat, menggerus kesabaran yang menipis. Ketegangan semakin memuncak. Semua menanti, napas tertahan, seolah takut mengganggu hening yang melingkupi tepi sungai. Namun, sosok yang ditunggu-tunggu, si pemilik akal seribu daya, belum juga menampakkan batang hidungnya. Apakah ia melarikan diri? Apakah ia menyerah? Spekulasi baru mulai berhamburan di antara kerumunan. Beberapa prajurit mulai melirik satu sama lain. Wajah mereka mengisyaratkan kebingungan. Tiba-tiba, suara riuh rendah itu terpecah oleh desiran dari kejauhan. Sebuah bayangan mulai terlihat, bergerak pelan mendekati kerumunan. Mula-mula samar, lalu semakin jelas. Bukan Abu Nawas yang gagah atau penuh percaya diri seperti biasanya. Sosok itu tampak ringkih, berjalan tertatih-tatih, didampingi beberapa orang. Wajahnya lesu, pakaiannya lusuh, dan di pundaknya ia memanggul sesuatu. Kerumunan sontak terdiam, mata mereka membelalak melihat pemandangan tak terduga itu. Baginda Raja Harun al-Rashid sedikit mengernyitkan dahi. Ia mengamati sosok itu dengan saksama. Senyum kemenangan yang tadi tersungging di bibirnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi penasaran. Apakah ini trik baru Abu Nawas? Atau jangan-jangan, ia benar-benar telah menyerah pada nasib, datang untuk menerima hukuman dalam kondisi yang menyedihkan. Hati sang raja bergejolak, antara rasa puas karena merasa telah memenangkan pertarungan, dan secercah keraguan yang menyelinap. Saat sosok itu semakin mendekat, barulah semua orang mengenali wajah yang familiar itu. Benar, itu adalah Abu Nawas. Namun, ada yang berbeda. Abu Nawas yang selama ini dikenal lincah dan penuh akal, kini tampak begitu rapuh. Ia berjalan perlahan, seolah setiap langkah membutuhkan usaha keras. Dan apa yang ia bawa di pundaknya? Sebuah benda besar yang tertutup kain usang, bentuknya aneh dan tak beraturan. Keheningan kembali meraja. Semua mata tertuju padanya, mengikuti setiap gerakannya, berusaha menebak apa gerangan yang telah terjadi selama 3 minggu ini. Abu Nawas akhirnya tiba di hadapan Baginda Raja. Dengan susah payah, ia menurunkan benda yang dipanggulnya. Debu berterbangan. Ia membungkuk hormat, namun gerakannya terasa berat. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya, seolah ia baru saja melalui perjalanan yang amat sangat panjang dan melelahkan. Pandangan Baginda Raja bertemu dengan pandangan Abu Nawas. Di mata sang penyair, Raja melihat kelelahan yang mendalam, tetapi juga kilatan tekad yang tak padam.
hamba menghadap Baginda. Suara Abu Nawas serak, namun jelas terdengar oleh ribuan pasang telinga yang menanti. Waktu 3 minggu yang mulia berikan telah usai. Baginda Raja menatapnya lurus. Aku melihatmu, Abu Nawas, dan aku melihat apa yang kau bawa. Sekarang, katakan padaku, apakah kau telah berhasil menunaikan tugasku? Atau haruskah aku menjatuhkan hukuman atas kegagalanmu? Suara Raja Harun al-Rashid menggema di tepi sungai, menggetarkan udara dan menguji nyali setiap orang yang hadir. Tantangan itu telah disuarakan, dan kini tiba saatnya jawaban akan diungkap. Pertarungan kecerdasan antara Raja dan Abu Nawas yang telah menjadi legenda di kalangan rakyat akan mencapai puncaknya di hari penentuan ini di tepi sungai yang menjadi saksi bisu. Wahai Abu Nawas, suara Raja Harun al-Rashid menggema di tepi sungai. Katakan padaku, apakah kau telah berhasil menunaikan tugasku? Atau haruskah aku menjatuhkan hukuman atas kegagalanmu? Suara itu menggetarkan udara dan menguji nyali setiap orang yang hadir. Tantangan untuk mengubah arus sungai itu telah disuarakan beberapa waktu lalu, dan kini, di hari yang dinanti, tiba saatnya jawaban akan diungkap. Pertarungan kecerdasan antara Raja dan Abu Nawas yang telah menjadi legenda di kalangan rakyat akan mencapai puncaknya di hari penentuan ini, di tepi sungai yang menjadi saksi bisu, di bawah teriknya mentari yang bersinar tanpa ampun. Kerumunan yang tegang menahan napas, mata mereka terpaku pada sosok yang akan menentukan nasibnya. Bisikan-bisikan samar menyertai desiran angin, mencerminkan kecemasan dan antisipasi yang merayapi setiap jiwa. Di tengah ketegangan yang menyesakan itu, muncullah Abu Nawas. Ia melangkah dengan tenang, seolah tidak terbebani oleh tatapan ribuan pasang mata atau ancaman hukuman dari penguasa. Wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah ia adalah satu-satunya orang yang memahami rahasia alam semesta. Ia berdiri tegak menghadap Baginda Raja, tanpa sedikit pun gentar. Raja Harun al-Rashid, yang dikenal akan kebijaksanaan sekaligus ketegasannya, mengamati gerik-gerik Abu Nawas. Ia melihat kepercayaan diri yang terpancar, sesuatu yang jarang ia temui pada mereka yang berhadapan dengannya dalam situasi genting seperti ini. Dengan alis terangkat dan tatapan menyelidik, Raja bertanya, apakah engkau sudah siap mengubah arus sungai ini, wahai Abu Nawas? Apakah akalmu yang terkenal itu benar-benar mampu menaklukkan kehendak alam yang tak terduga? Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab dengan lantang, suaranya jelas dan memecah keheningan yang mencekam. Siap Baginda, hamba sudah menemukan caranya. Sungguh, hamba telah merenungkan dan memohon petunjuk, dan petunjuk itu telah datang. Namun, hamba membutuhkan sedikit bantuan dari Baginda sebagai penguasa negeri ini. Bantuan yang tak seberapa, namun esensial demi terlaksananya tugas mulia ini. Raja Harun al-Rashid menyipitkan mata, rasa ingin tahu bercampur dengan sedikit kecurigaan. Bantuan apa yang kau maksud, wahai pujangga cerdik? Jangan coba-coba memintaku untuk melakukan hal yang mustahil dengan dalih bantuan, ujar Raja. Suaranya mengandung peringatan. Para punggawa di sekelilingnya saling berpandangan. Beberapa tersenyum simpul, yakin Abu Nawas akhirnya akan terjebak dalam perangkapnya sendiri. Namun, Abu Nawas tetap tenang, seolah setiap hembusan napasnya telah teratur oleh rencana besar yang hanya ia ketahui. Ampun Baginda, kata Abu Nawas. Bantuan yang hamba maksud adalah perintah agung dari Baginda sendiri. Perintah yang akan menggerakkan seluruh rakyat Baginda yang bersemangat, yang memiliki keimanan teguh, dan yang mencintai negeri ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya menggantung, menambah dramatisasi pada suasana yang sudah tegang. Hamba ingin Baginda memerintahkan setiap penduduk, dari yang paling muda hingga yang paling tua, dari pejabat tertinggi hingga rakyat jelata, untuk membawa 1 genggam tanah dan 1 buah batu kecil setiap hari ke titik tertentu di hulu sungai ini, dan meletakkannya di sana. Kerumunan mulai berbisik-bisik, kebingungan menyelimuti wajah-wajah mereka. Apa hubungan 1 genggam tanah dan 1 batu kecil dengan mengubah arus sungai? Raja Harun al-Rashid sendiri tampak terkejut. Hanya itu, 1 genggam tanah dan 1 batu? Apakah kau mempermainkan aku, Abu Nawas? Bagaimana mungkin tumbukan tanah dan batu sekecil itu bisa mengubah raksasa yang bernama sungai? Abu Nawas tersenyum, senyum penuh misteri yang menjadi ciri khasnya. Bukan Baginda, hamba tidak mempermainkan Baginda. Justru ini adalah inti dari taktik hamba. Dengan izin Baginda, hamba akan menjelaskan. Ia melanjutkan, sungai ini adalah ciptaan Allah yang agung, mengalirkan kehidupan bagi tanah dan manusia. Mengubah alirannya secara paksa dengan tangan beberapa orang adalah kesombongan.
Namun, Baginda adalah khalifah, pemimpin umat, yang memiliki kekuasaan atas kehendak rakyatnya. Jika setiap rakyat Baginda membawa 1 genggam tanah dan 1 batu setiap hari, bayangkanlah Baginda, berapa banyak tanah dan batu yang akan terkumpul dalam sebulan, setahun, atau bahkan beberapa tahun. Rakyat Baginda berjumlah ribuan, bahkan puluhan ribu. Jika setiap hari mereka membawa sumbangan kecil itu ke satu titik di hulu sungai, secara perlahan akan terbentuklah sebuah tanggul raksasa. Tanggul yang dibangun oleh kekuatan kebersamaan, oleh ketekunan, dan oleh ketaatan pada perintah Baginda. Tanggul inilah yang kelak akan membelokkan sebagian kecil aliran sungai, menciptakan anak sungai baru, atau bahkan, jika terus-menerus dilakukan, secara perlahan namun pasti, mengubah arah utama sungai ini. Jelas Abu Nawas menunjuk ke arah hulu dengan isyarat tangan. Raja Harun al-Rashid mendengarkan dengan saksama. Perlahan-lahan matanya melebar seiring ia mencerna perkataan Abu Nawas. Ide itu, meskipun terdengar sederhana, justru brilian dalam skala implementasinya. Itu adalah taktik yang memanfaatkan kekuatan kolektif, sebuah manifestasi nyata dari pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Raja melihat bukan hanya solusi untuk tantangannya, tetapi juga pelajaran berharga tentang kekuatan persatuan dan ketekunan. Ini bukan sihir, bukan pula tipuan, melainkan strategi yang mengandalkan kebersamaan dan waktu. Lalu, apa yang akan terjadi jika tanggul itu sudah cukup tinggi, Abu Nawas? Tanya Raja, mulai tertarik dan merasakan getaran semangat dalam rencana sang pujangga. Ketika tanggul itu mencapai ketinggian yang cukup, Baginda, air sungai akan mencari jalannya sendiri, mengikuti gravitasi, dan secara alami akan mulai mengalir ke arah yang berbeda, ke arah manapun yang kita inginkan, dengan membentuk tanggul baru di sisi lain, jawab Abu Nawas dengan yakin. Dengan demikian, Baginda tidak hanya telah mengubah arus sungai, tetapi juga telah mengajarkan kepada seluruh rakyat tentang kekuatan kesabaran, kebersamaan, dan pentingnya setiap usaha kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Mendengar penjelasan ini, senyum lebar akhirnya mengembang di wajah Raja Harun al-Rashid. Bukan hanya karena Abu Nawas telah menemukan jawaban atas tantangannya, tetapi juga karena kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah solusi yang akan mempersatukan rakyat, membuat mereka bekerja sama demi tujuan yang sama, dan menunjukkan kepada mereka bahwa hal yang mustahil sekalipun dapat dicapai jika dilakukan bersama-sama dengan tekun. Raja merasa bangga akan kecerdikan pujangganya yang tak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dan mendalam. Baiklah Abu Nawas, aku akan memberikan perintah itu. Seluruh rakyatku akan membawa 1 genggam tanah dan 1 batu setiap hari ke hulu sungai ini. Dan kita akan lihat bagaimana sungai ini akan tunduk pada kehendak umat manusia yang bersatu di bawah bimbinganku. Perintah Raja dengan suara berwibawa, penuh semangat dan keyakinan. Berita tentang perintah Raja menyebar cepat ke seluruh pelosok negeri. Rakyat mula-mula terheran-heran, tetapi kemudian didorong oleh ketaatan kepada khalifah dan rasa ingin tahu akan taktik Abu Nawas yang terkenal, mereka mulai melaksanakan perintah itu dengan sukarela. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas mereka, ribuan orang berbondong-bondong ke tepi sungai, membawa 1 genggam tanah di tangan dan 1 batu kecil yang mereka temukan di jalan. Mereka menumpuknya di titik yang telah ditentukan oleh para pengawas yang ditunjuk Raja. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan, tumpukan tanah dan batu itu semakin tinggi, semakin lebar, membentuk sebuah bukit buatan di tengah aliran sungai yang perkasa. Para insinyur dan ahli air kerajaan awalnya skeptis, tetapi mereka tidak bisa membantah bahwa secara matematis, jika setiap orang terus berkontribusi, tanggul itu pasti akan tumbuh. Mereka menyaksikan dengan takjub bagaimana gundukan itu perlahan namun pasti mulai menahan dan membelokkan arus air. Beberapa bulan kemudian, hasil pertama mulai terlihat. Air sungai yang semula mengalir lurus, kini sedikit berbelok, mengikuti kontur tanggul yang terus meninggi. Sebuah anak sungai kecil mulai terbentuk di samping tanggul, mengalirkan air ke arah yang sedikit berbeda. Rakyat bersorak gembira, takjub melihat keajaiban yang mereka ciptakan sendiri. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mengubah wajah alam, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesabaran kolektif. Raja Harun al-Rashid sering mengunjungi lokasi itu, menyaksikan sendiri perkembangan proyek perubahan arus sungai ini. Setiap kali ia datang, ia melihat semangat dan kebanggaan di mata rakyatnya. Ia menyadari bahwa tantangan yang ia berikan kepada Abu Nawas bukan hanya sekedar menguji kecerdasan, tetapi juga telah menjadi alat untuk mempererat ikatan antara dirinya dan rakyatnya, serta mengajarkan nilai-nilai ketekunan dan persatuan.
Ini adalah kebijaksanaan yang melampaui logika, sebuah taktik cerdik yang sesungguhnya. Pada akhirnya, meskipun aliran utama sungai tidak benar-benar berubah 100% ke arah yang berlawanan, tanggul raksasa yang dibangun oleh tangan-tangan rakyat jelata itu berhasil menciptakan saluran air baru yang signifikan. Saluran ini kemudian dimanfaatkan untuk mengairi lahan-lahan kering di daerah lain yang sebelumnya kekurangan air, membawa kemakmuran dan kesuburan ke wilayah-wilayah yang jauh dari tepi sungai utama. Ini adalah perubahan arus sungai yang sesungguhnya, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga dalam arti sosial dan ekonomi. Abu Nawas, dengan senyum khasnya, berdiri di samping raja, mengamati irigasi baru yang kini mengalirkan kehidupan ke ladang-ladang yang subur. Baginda, bukankah ini adalah perubahan arus sungai yang sesungguhnya? Arus kehidupan, arus kemakmuran yang Baginda ciptakan melalui kekuatan persatuan rakyat Baginda, ucap Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid mengangguk perlahan, matanya menerawang jauh, memahami kedalaman makna dari apa yang telah terjadi. Ia tidak hanya melihat sebuah sungai yang sedikit berubah arah, tetapi sebuah negeri yang lebih kuat dan bersatu. Ia telah belajar bahwa kekuasaan seorang raja tidak hanya terletak pada perintah dan hukuman, tetapi juga pada kemampuan untuk menggerakkan hati dan pikiran rakyatnya, mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk kebaikan bersama. Benar Abu Nawas, benar. Engkau bukan hanya seorang pujangga, tetapi juga seorang guru kebijaksanaan, kata raja, mengakui kekalahan sekaligus kemenangan dalam pertarungan kecerdasan ini. Taktikmu memang cerdik, mengubah yang mustahil menjadi mungkin, bukan dengan sihir, melainkan dengan iman dan kebersamaan. Pelajaran itu terukir dalam sejarah, bukan hanya sebagai kisah tentang kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga sebagai pengingat abadi bahwa bahkan setitik upaya, jika digabungkan dengan jutaan titik lainnya, dapat mengukir gunung, mengubah aliran sungai, dan membawa perubahan besar yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Kisah taktik cerdik sang pujangga pun menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah cerminan tentang kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Di bawah kilau gemerlap 1001 malam Baghdad, pada masa kejayaan Khalifah Harun al-Rashid, ada seorang pujangga sekaligus penasihat istana yang kecerdasan dan kelucuannya tiada tara. Dialah Abu Nawas. Seringkali, sang khalifah melontarkan teka-teki atau titah yang tampaknya mustahil, sekadar untuk menguji batas nalar dan akal sehat para pembesar kerajaannya. Namun, Abu Nawas, dengan segala kepiawaiannya, selalu menemukan celah, menyelamatkan diri dengan jebakan logika yang memukau. Kisah kali ini bermula ketika sang khalifah dalam sebuah pertemuan yang dipenuhi tawa dan intrik politik, dengan sengaja melontarkan tantangan yang akan mengguncang logika siapapun. Wahai Abu Nawas, titah khalifah dengan senyum tersungging penuh selidik. Aku telah mendengar tentang kejeniusanmu yang dapat membalikan keadaan. Kini, aku ingin melihat apakah engkau juga mampu membalikan kehendak alam. Aku perintahkan kau untuk memutar arus sungai Tigris ini ke arah belakang. Jika kau berhasil, hadiah melimpah menantimu. Namun, jika gagal, suara khalifah menggantung. Namun ancaman tersirat jelas di balik tatapan mata para wazir dan pembesar istana yang lain. Mereka semua tahu, kegagalan di hadapan khalifah bisa berujung pada hukuman berat. Bahkan tak jarang, hukuman yang mengakhiri hidup. Udara di balairung istana seketika menipis, diwarnai bisik-bisik dan tatapan cemas yang tertuju pada Abu Nawas. Bagaimana mungkin seorang manusia memutarbalikkan arus sungai yang perkasa? Ini jelas sebuah tugas yang melampaui kemampuan makhluk fana. Abu Nawas, dengan tenang yang khas, melangkah maju, menghadap khalifah. Wajahnya tidak menunjukkan kekhawatiran, apalagi ketakutan. Justru sorot matanya memancarkan sebuah keyakinan yang ganjil. Ia tahu, ini bukanlah pertarungan kekuatan fisik, melainkan adu cerdik, medan perang akal budi yang seringkali menjadi panggung baginya. Dalam hati, ia telah merangkai sebuah jebakan, sebuah strategi brilian yang hanya bisa ia sajikan di hadapan orang-orang yang terbiasa berpikir linier. Ia melihat air sungai yang mengalir deras di luar jendela istana, sebuah simbol kehidupan yang tak pernah diam, dan dari situlah ia menemukan kunci. Ampun Baginda yang mulia, ujar Abu Nawas memulai dengan suaranya yang lembut namun penuh penekanan. Hamba mengerti betapa besarnya titah Baginda ini, dan hamba senantiasa menjunjung tinggi perintah paduka. Ia jeda sejenak, membiarkan ketegangan merayap di antara hadirin, sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih lugas.
Hamba tidak bisa memutarnya jika ia terus bergerak. Kalimat itu sederhana, namun mengandung inti dari segala kemustahilan yang ada. Bagaimana mungkin memutar sesuatu yang tidak pernah berhenti di satu titik? Ia menjelaskan. Mata Khalifah mengerjap, tertarik oleh alur pemikiran Abu Nawas yang tak terduga. Para wazir saling pandang, mencoba mencerna maksud di balik kata-kata Hang Pujangga. Apakah Abu Nawas akan menyerah? Atau ini adalah awal dari sebuah manuver cerdik lainnya? Kemudian, dengan senyum tipis yang tak bisa disembunyikan, Abu Nawas mengajukan syarat yang tak terduga. Sebuah syarat yang mengubah seluruh dinamika tantangan itu menjadi sebuah cerminan atas kearifan ilahi dan keterbatasan manusia. Oleh karena itu, tolong Baginda perintahkan alam atau prajurit Baginda untuk menghentikan arus sungai ini sebentar saja. Begitu airnya berhenti mengalir, hamba berjanji akan langsung memutar arusnya ke arah belakang. Balairung istana seketika hening. Keheningan yang bukan karena kebingungan, melainkan karena kesadaran yang tiba-tiba melanda setiap jiwa di sana. Sang Khalifah, yang semula tampak geli dengan tantangan yang ia berikan, kini terdiam, memandang Abu Nawas dengan ekspresi yang berubah dari rasa ingin tahu menjadi kekaguman yang mendalam. Para wazir, penasihat, dan prajurit di sekelilingnya yang tadinya tegang menanti drama, kini riuh rendah dengan bisik-bisik kagum. Mereka baru saja menyaksikan sebuah kecerdikan yang tak tertandingi. Mustahil menghentikan alam, apalagi memutar baliknya. Dan justru disitulah letak jebakan logika Abu Nawas. Ia tidak menolak perintah Khalifah. Ia tidak mengatakan tidak bisa, melainkan ia menerima perintah itu dengan syarat yang secara inheren mustahil untuk dipenuhi oleh siapapun, bahkan oleh seorang Khalifah sekalipun. Abu Nawas telah membalikkan beban kemustahilan itu kembali ke pangkuan sang pemberi perintah, tanpa sedikit pun terlihat menentang atau tidak patuh. Ia telah menunjukkan bahwa di hadapan hukum alam dan kehendak ilahi, kekuasaan seorang raja pun memiliki batasnya. Khalifah Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawanya memenuhi seluruh ruangan, disusul oleh tawa lega dari seluruh penghuni istana. Ia menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam perangkap logika yang ia ciptakan sendiri, dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan sejati melampaui kekuatan duniawi. "Wahai Abu Nawas," seru Khalifah, suaranya penuhi rasa bangga. "Engkau benar-benar seorang ahli hikmah yang tak ada duanya. Aku mengakui kekalahanku dalam pertarungan akal ini. Aku tidak dapat memerintahkan alam, dan bahkan seluruh pasukanku pun takkan mampu menghentikan laju sungai. Engkau telah mengajarkan kami sebuah pelajaran berharga." Khalifah kemudian memberikan hadiah yang besar kepada Abu Nawas, bukan hanya karena ia berhasil melewati tantangan, tetapi karena ia berhasil melakukannya dengan cara yang begitu elegan, tanpa kesombongan, namun dengan kebijaksanaan yang mencerahkan. Kisah ini menjadi salah satu legenda yang tak pernah lekang, diceritakan turun-temurun, mengingatkan setiap insan akan batas kekuasaan manusia dan kekuatan tak terbatas dari akal budi yang jernih, yang mampu menemukan jalan keluar bahkan dari kemustahilan yang paling absolut. Ini adalah cerminan betapa Islam mengajarkan untuk selalu menggunakan akal, merenungkan ciptaan Tuhan, dan memahami bahwa di balik setiap tantangan selalu ada ruang untuk kebijaksanaan dan solusi yang tak terduga. Mendengar syarat tersebut, Baginda Raja terdiam. Keheningan tiba-tiba menyelimuti aula istana, berat dan menusuk hingga ke relung jiwa setiap punggawa yang hadir. Wajahnya yang biasa memancarkan wibawa dan ketegasan, kini menunjukkan gurat keraguan yang dalam, sebuah ekspresi langka yang jarang sekali terlihat oleh mata halayak. Matanya memandang jauh, seolah menembus dinding-dinding kokoh istana, melintasi taman-taman indah, hingga sampai pada sungai yang mengalir deras di batas kota. Di sanalah, dalam imajinasinya, ia melihat kembali tantangan mustahil yang baru saja diucapkan Abu Nawas, seorang yang terkenal dengan kecerdikan dan kepandaiannya memutarbalikkan logika. Baginda Raja sangat menyadari jebakan logika yang telah dipersiapkan Abu Nawas dengan begitu matang. Pikiran sang raja berkelana, menimbang-nimbang setiap perkataan yang meluncur dari bibir Abu Nawas. Ia tahu betul, dengan segala kekuasaan dan kekayaan yang ia miliki, menghentikan aliran sungai adalah hal yang benar-benar mustahil bagi manusia. Tidak ada dinding, tidak ada bendungan, tidak ada perintah yang bisa membendung kehendak alam yang terus bergerak, mengalirkan air dari hulu ke hilir. Bahkan untuk seorang raja sekalipun, yang titahnya mampu menggerakkan ribuan pasukan dan membangun megahnya peradaban,
alam adalah batas yang tak bisa ia taklukkan. Helaan napas berat lolos dari bibir Baginda Raja. Ia menatap Abu Nawas yang berdiri tegak dengan tatapan tenang namun penuh makna, seolah tahu persis apa yang berkecamuk dalam benak penguasa. Dalam keheningan yang mencekam itu, Baginda Raja akhirnya menjawab. Suaranya terdengar berat dan syarat akan pengakuan akan batas kemanusiaan. Mustahil. Sungguh mustahil bagi siapapun, termasuk diriku, untuk menghentikan aliran sungai. Pengakuan itu bukan hanya sekadar jawaban, melainkan sebuah penyerahan diri di hadapan kebenaran yang tak terbantahkan. Sebuah pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan kebijaksanaan yang datang dari seorang rakyat jelata. Sebuah kemenangan kecerdasan atas kesombongan kekuasaan tersirat jelas dalam setiap kata yang terucap di aula istana yang agung itu. Di bawah naungan Khilafah Abbasiyah yang berjaya, Baghdad bukan sekedar kota, melainkan jantung peradaban, permata timur yang memancarkan cahaya ilmu, seni, dan kekuasaan spiritual. Di tepian sungai Tigris yang mengalir tenang namun perkasa, berdirilah istana megah Khalifah Harun al-Rashid, sosok yang harismatik dan disegani. Sosoknya adalah personifikasi otoritas dengan jubah kebesaran yang selalu terhias permata, sorot mata tajam yang mampu membekukan keberanian siapapun. Namun di balik itu, tersembunyi jiwa yang haus akan kebijaksanaan dan hiburan yang cerdas, terutama yang datang dari akal budi manusia. Di antara para punggawa dan penasihatnya, ada satu nama yang selalu berhasil memecah ketegangan dan menguji batas nalar dengan kecerdikannya, Abu Nawas. Ia bukanlah seorang cendekiawan agung atau panglima perang, melainkan seorang penyair dan penasihat yang dikenal akan akalnya yang licin dan humornya yang menusuk, seringkali menjadi ujian kesabaran sekaligus pelipur lara bagi sang khalifah. Suatu hari, setelah menuntaskan segala urusan negara yang tak berujung, Khalifah Harun al-Rashid sedang dilanda kebosanan akut. Sebuah kebosanan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki kekuasaan mutlak dan segala sesuatu di bawah genggaman. Benaknya mencari pelipur lara, sebuah tantangan yang mampu menguji batas nalar dan membangkitkan semangat. Matanya kemudian tertuju pada Abu Nawas yang tengah khusyuk menikmati hidangan dan terlibat dalam obrolan ringan, seolah tak terbebani oleh hiruk-pikuk istana. "Wahai Abu Nawas," titah Khalifah dengan nada serius yang segera memancing perhatian seluruh majelis, membuat setiap pasang mata tertuju pada penyair cerdik itu. "Aku memiliki sebuah perintah bagimu, sebuah tugas yang akan membuktikan kejeniusanmu yang sering kau pamerkan itu, atau sebaliknya, membuktikan bahwa akalmu tak selicin lidahmu." Wajah Abu Nawas seketika berubah. Ia tahu bahwa ketika sang khalifah dalam suasana hati seperti ini, tantangan yang diberikan bukanlah hal yang lumrah, melainkan sebuah ujian yang seringkali berujung pada absurditas. Khalifah melanjutkan dengan senyum tipis yang penuh makna dan sedikit godaan. "Aku ingin kau pergi ke tepi sungai Tigris, sungai yang menjadi nadi kehidupan Baghdad ini. Hentikanlah aliran airnya sejenak, tak lebih dari satu kedipan mata, kemudian balikkanlah arusnya agar ia mengalir kembali ke hulu. Jika kau berhasil menunaikan tugas yang mustahil ini, imbalan besar menantimu berupa emas dan kehormatan yang tak terhingga. Namun, jika gagal, maka hukuman cambuk menanti di hadapan seluruh rakyat Baghdad sebagai pelajaran bagi mereka yang terlalu tinggi hati." Suara Khalifah menggema, menciptakan keheningan mencekam di dalam aula istana. Para punggawa saling berpandangan, tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka, bahkan ketakutan. Bagaimana mungkin seorang manusia, betapapun cerdiknya, bisa menghentikan dan membalikkan arus sungai yang perkasa, sebuah keajaiban alam yang tunduk pada hukum ilahi semata? Abu Nawas mendengarkan dengan saksama. Sorot matanya menunjukkan perpaduan antara kebingungan, kegelisahan, dan pikiran yang bekerja keras dalam kecepatan kilat. Tugas ini, sejujurnya, jauh di luar batas nalar manusia biasa. Menghentikan laju air sungai Tigris yang mengalir abadi, membalikkan hukum alam semesta. Bukankah itu sebuah kemustahilan yang nyata, sebuah tindakan yang hanya mampu dilakukan oleh Sang Pencipta? Ini bukan sekedar teka-teki, melainkan sebuah perintah yang melawan akal sehat dan batas-batas kemampuan manusia. Namun, ia tidak menunjukkan keputusasaan di hadapan khalifah. Sebaliknya, ia membungkuk hormat,
Sorot matanya yang biasanya jenaka kini tampak menyimpan 1000 pemikiran. "Hamba akan berusaha, Baginda," ucapnya singkat. Lalu pamit undur diri, seolah telah memiliki rencana jitu yang tersimpan rapi di benaknya. Hari-hari berlalu dalam penantian yang penuh spekulasi. Sang khalifah menanti dengan tidak sabar, bertanya-tanya akal licin seperti apa yang akan digunakan Abu Nawas kali ini untuk meloloskan diri dari jerat kemustahilan. Sementara itu, Abu Nawas menghabiskan waktunya bukan di tepi Tigris dengan segala macam perkakas, melainkan berdiam diri di kediamannya di antara tumpukan kitab dan gulungan manuskrip. Ia merenung, membolak-balik setiap kemungkinan, mencari celah logika dalam sebuah perintah yang tak logis. Pikirannya menganalisis, bukan bagaimana cara menghentikan sungai secara harfiah, karena itu jelas mustahil, melainkan tentang mengapa perintah itu diberikan dan apa esensi dari tantangan tersebut. Ia mencari kunci, bukan dalam hukum fisika, melainkan dalam hukum akal dan logika itu sendiri. Desas-desus tentang tugas gila ini menyebar ke seluruh Baghdad, dari pasar yang ramai hingga kedai kopi yang sunyi, menambah tekanan pada Abu Nawas dan menciptakan antusiasme di kalangan rakyat yang menantikan hasil akhirnya. Namun ia tetap tenang, seolah telah menemukan kunci atas misteri yang mustahil itu. Pada hari yang telah ditentukan, hari di mana Abu Nawas harus kembali menghadap untuk melaporkan hasil tugasnya, istana dipenuhi dengan para punggawa, penasehat, dan sebagian kecil rakyat pilihan yang diizinkan hadir. Udara tegang namun juga penuh rasa ingin tahu menyelimuti aula agung. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya, tatapannya lekat menanti kedatangan Abu Nawas. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara keyakinan akan kegagalan Abu Nawas dan harapan akan hiburan yang akan disajikan. Ketika Abu Nawas akhirnya memasuki ruangan, langkahnya tenang, wajahnya berseri, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kegagalan atau keputusasaan. "Nah, Abu Nawas," sapa Khalifah dengan nada menggoda, seolah sudah yakin akan kegagalan Abu Nawas. "Bagaimana hasil tugasmu? Apakah sungai Tigris kini mengalir ke hulu atas perintahmu? Apakah engkau telah berhasil membalikan hukum alam semesta?" Abu Nawas lantas membalas dengan senyum simpul, sebuah senyum yang menyimpan ribuan makna dan kecerdasan. "Jika Baginda yang seorang raja, dengan segala kekuasaan dan pasukannya, tidak sanggup sekadar menghentikannya sebentar, apalagi hamba rakyat jelata yang disuruh membalikannya?" Mendengar jawaban cerdik ini, Baginda Raja tidak bisa lagi menahan amarah, melainkan tawa yang meledak dan terpingkal-pingkal, tawa yang menggema memenuhi seisi istana, menyiratkan kebahagiaan dan kekaguman yang tulus. Ia mengakui kecerdasan Abu Nawas yang kembali lolos dari hukuman dengan logika yang tak terbantahkan, sebuah kejeniusan yang mampu menembus batas-batas kemustahilan dengan permainan kata dan akal budi. Gelak tawa Khalifah Harun al-Rashid yang tak terkendali itu menjadi penanda berakhirnya ketegangan di istana. Para punggawa yang tadinya tegang kini ikut tergelak lega, menyaksikan bagaimana Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan tak selalu membutuhkan kekuatan fisik atau kekuasaan mutlak, melainkan kecerdasan berpikir yang mampu menembus batas-batas kemustahilan. Khalifah dalam tawa riangnya mengisyaratkan bahwa hukuman telah dibatalkan. Ia bahkan memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai pengakuan atas akalnya yang tiada tara, sebuah penghargaan atas keberanian intelektualnya. Kisah tawa raja dan pengakuan kekalahan ini pun menjadi salah satu legenda yang terus dikenang di Baghdad. Sebuah pengingat abadi bahwa di hadapan logika yang jernih, bahkan kekuasaan terbesar sekalipun bisa menunduk dalam tawa dan pengakuan, bahwa hikmah dan akal budi adalah permata yang tak kalah berharga dari singgasana dan mahkota. Pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, di jantung kota Baghdad yang megah, bertahtalah seorang penguasa yang bukan hanya disegani karena kekuasaannya, namun juga dikagumi karena kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Baginda Raja Harun al-Rashid. Istana Baghdad selalu ramai oleh para cendekiawan, filsuf, penyair, dan orang-orang bijak yang datang dari segala penjuru dunia Islam, bertukar pikiran dan memecahkan teka-teki kehidupan. Baginda sendiri kerap menguji kecerdasan para punggawanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga, melampaui batas-batas pengetahuan umum, mencari inti dari pemahaman yang lebih dalam. Suatu hari,
Suasana di aula istana menjadi begitu hening saat Baginda Harun al-Rashid melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat para cendekiawan, ahli geografi, dan kartografer terkemuka di kekhalifahan itu saling pandang dengan kebingungan. "Wahai para bijak bestari," titah Baginda dengan suara yang menggema namun penuh ketenangan. "Siapakah di antara kalian yang dapat menunjukkan kepadaku dengan ketepatan yang tak terbantahkan, di manakah letak titik pusat bumi ini?" Pertanyaan itu seketika menciptakan gelombang kegelisahan di antara kerumunan. Para ahli geografi segera mengeluarkan gulungan peta, mulai berbisik tentang garis lintang dan bujur, pengukuran keliling bumi, perbandingan daratan dan lautan, bahkan perkiraan posisi matahari dan bintang-bintang. Mereka berdebat tentang metode triangulasi, tentang pemukuran jarak dari timur ke barat dan utara ke selatan. Namun setiap jawaban yang mereka sodorkan hanyalah berupa perkiraan rumit, penuh dengan asumsi dan ketidakpastian. Ada yang menyarankan untuk mengirim ekspedisi ke 4 penjuru mata angin. Ada pula yang mencoba menghitung dengan rumus-rumus astronomi yang pelik. Namun, Baginda Raja hanya menggelengkan kepala, tidak puas. Jawaban-jawaban itu, meskipun ilmiah, tidak menyentuh esensi dari ketepatan yang ia harapkan. Semuanya terlalu teoritis dan mustahil untuk dibuktikan secara langsung. Di tengah kebingungan para cendekiawan, muncullah sosok yang tak asing lagi bagi seisi istana, yang kehadirannya selalu ditunggu-tunggu sekaligus diragukan, Abu Nawas. Dengan langkah yang tenang, tanpa terburu-buru, dan senyum tipis yang tersungging di bibirnya, ia maju ke hadapan Baginda Raja. Para punggawa istana saling berbisik, sebagian mencibir, mengira Abu Nawas akan melontarkan lelucon atau jawaban yang tak masuk akal seperti biasa. Namun, Baginda Harun al-Rashid yang sudah hafal akan kecerdasan nyeleneh Abu Nawas, menatapnya dengan penuh harap. "Wahai Baginda Raja yang bijaksana," ujar Abu Nawas dengan suara yang renyah dan jelas, memecah kesunyian yang mencekam. "Hamba yang fakir ini mengetahui dengan pasti, di manakah letak titik pusat bumi ini." Seketika, seluruh mata tertuju padanya. Para cendekiawan terdiam, menanti dengan rasa ingin tahu bercampur ejekan. "Berikanlah jawabanmu, wahai Abu Nawas," perintah Baginda, tertarik. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke sebuah titik di lantai aula istana, tepat di bawah kakinya sendiri. "Titik pusat bumi, tuanku," katanya mantap, "berada tepat di sini, di bawah tumit kaki hamba." Sontak, tawa meledak di kalangan para punggawa. Mereka menganggap itu adalah lelucon Abu Nawas yang paling gila. Namun, Baginda Harun al-Rashid tidak ikut tertawa. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam, mengamati setiap ekspresi di wajahnya. "Bagaimana engkau bisa begitu yakin, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda, nadanya penuh selidik. Abu Nawas menatap balik Baginda dengan tenang. "Apabila Paduka tidak percaya, hamba mohon kirimkan 1000 orang untuk mengukur seluruh penjuru bumi, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Biarkan mereka membuktikan apakah ada titik lain yang lebih tepat daripada yang hamba tunjukkan ini." Seketika, tawa di istana mereda. Sebuah keheningan baru yang lebih dalam menyelimuti ruangan. Logika Abu Nawas, meskipun sederhana, memukul telak kesombongan para cendekiawan. Bagaimana mungkin mereka membuktikan bahwa titik di bawah kaki Abu Nawas itu bukan titik pusat bumi tanpa terlebih dahulu mengukur seluruh bumi secara harfiah, sebuah tugas yang mustahil. Dengan pernyataan itu, Abu Nawas tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga secara cerdik membalikkan beban pembuktian kepada penanya, menjadikannya sebuah tantangan yang tidak bisa dipenuhi. Jawaban itu jenius, karena ia menyingkap bahwa beberapa pertanyaan yang tampak ilmiah tidak selalu membutuhkan jawaban ilmiah konvensional, melainkan jawaban yang cerdas secara logika dan tak dapat dibantah dalam konteks yang diberikan. Baginda Raja Harun al-Rashid, yang kagum akan kecerdikan Abu Nawas, tersenyum lebar. Senyum yang tadinya menahan tawa, kini berubah menjadi ekspresi kekaguman yang tulus. Ia bukan hanya tertawa, melainkan berdecak kagum, menyadari kedalaman pemikiran yang terkandung dalam jawaban yang sederhana namun brilian itu. Ia melihat bagaimana Abu Nawas tidak terperangkap dalam kerumitan metode ilmiah yang tak berujung, melainkan menemukan jalan keluar dengan logika yang tak terbantahkan dan cara berpikir yang kreatif. Abu Nawas telah membuktikan bahwa kebenaran kadang-kadang tidak terletak pada kerumitan perhitungan, tetapi pada kesederhanaan logika yang cerdas.
Sebagai bentuk penghargaan atas kebijaksanaan dan akal budinya yang luar biasa, Baginda Raja Harun al-Rasyid memberikan hadiah berlimpah kepada Abu Nawas. Karung-karung berisi dinar emas, kain sutra terbaik, dan perhiasan berharga dihamparkan di hadapannya. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa hadiah, dan sekali lagi membuktikan bahwa akal dan logika dapat menjadi senjata paling ampuh, bahkan untuk menaklukkan tantangan yang paling mustahil sekalipun. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa kebijaksanaan seringkali ditemukan dalam cara berpikir yang kreatif dan di luar kebiasaan, menembus batas-batas pemikiran konvensional untuk mencapai kebenaran yang tak terduga.